114 surah, 30 juz dalam Al-Qur'annya, 6.236 ayat. Dahsyatnya apa? Dua. Satu, ternyata urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu salah satu bentuk urutan yang menjaga kemurnian Quran, bukan hanya lafadznya. Jadi kalau kita mendalami satu ilmu tertentu yang memperhatikan urutan Quran, Quran itu jelas Pak, ada bagian tengahnya, faliyatalattaf di surah Al-Kahf itu. Jadi kalau kita baca dari situ ke belakang sampai ke depan, kita tahu itu tengahnya Quran. Jadi dengan membuka itu saja kita tahu nih kalau ada ayat yang kurang, ya, atau halaman yang hilang, kita tahu tuh. Oh, ini ada yang hilang nih. Ini ada yang kurang nih. Terus urutannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu berurut secara makna. Al-Fatihah pembuka dijelaskan di Al-Baqarah, penjelasan Al-Baqarah dirinci di Ali Imran, diurutkan di An-Nisa, terus sampai dengan An-Nas. Itu mukjizat yang tidak pernah ditemukan di kitab manapun. Ini menunjukkan bahwa Quran bukan karya manusia. Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin seperti itu. Ya? Baik, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang paling luar biasa, peristiwa-peristiwa yang terjadi kan acak kan? Nggak berurut kan? Ya kan? Nabi misal, ya, diangkat jadi Nabi, turun surah kan, turun ayat. Nabi mengalami peristiwa perang Badar, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa perang Uhud, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa bimbingan tentang bisnis pada para sahabat, turun ayat kan? Tentang riba, turun ayat. Tentang puasa, turun ayat. Itu kan peristiwanya acak. Turun. Begitu kemudian selesai diurutkan Al-Fatihah sampai An-Nas, terjadi tersusun menjadi kurikulum kehidupan, bimbingan hidup. Jadi kalau Anda pebisnis, Anda tinggal keluarkan ayat-ayat tentang bisnis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda seorang penuntut ilmu, keluarkan ayat-ayat ilmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda misalnya ingin apa lagi, ingin apa yang diinginkan, keluar ayatnya. Maka jadi kurikulum. Makanya Quran disebut hudan, bukan sekedar kitab bacaan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Makanya nanti cara baca Quran itu begini. Kalau latihan baca pakai tajwid. Tapi kalau sudah khatam tajwid bisa baca, cara bacanya kalau bisa keluarkan bukan bacaan murajaah biasa. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, keluarkan kurikulum hidup sesuai dengan passion yang kita pilih. Antum sebagai ayah, sebagai apa lagi misalnya, pencari nafkah, keluarkan passionnya apa, ayatnya apa. Nah, harusnya begitu idealnya. Sekarang kita harus kembali ke Quran. Kita harus yakini bukan cuma kita bacaan. Dibaca ada pahalanya, tapi dipelajari, diamalkan, ada kesan yang berbeda di dalamnya.